Hai teman-teman, yuk kita ngobrol santai, nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang asuransi kantor atau tunjangan kesehatan kantor yang pastinya teman-teman miliki, maupun itu teman-teman kerja di kantoran ataupun juga terjun langsung ke lapangan. Nah, memang benar, perusahaan itu memang harus melindungi aset-asetnya dan juga adalah karyawan-karyawannya itu. Pada umumnya, perusahaan akan mengasuransikan aset-aset mereka, termasuk karyawannya juga. Teman-teman sebagai aset dari perusahaannya itu pasti juga memiliki asuransi, minimal BPJS lah. BPJS juga nggak terlalu buruk loh. Atau perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi swasta lainnya, yang mana itu ya lumayan lah potongannya. Nah, sering dengar nggak kita kalau misalkan sebuah startup itu gajinya gede banget? Biasanya startup itu mereka nggak ngasih asuransi loh. Jadi mereka memberikan gaji yang lebih tinggi agar karyawan-karyawannya bisa membeli asuransi pribadi. Jadi buat kalian yang kerja di startup, coba deh cari-cari asuransi swasta pribadi. Oke, gue pengen ngebahas tentang asuransi kantor pada dasarnya. Pada dasarnya memang asuransi kantor itu sudah dipotong dari gaji bulanan kita. Teman-teman pasti di awalnya ada sesi wawancara dong sama HRD. Ini dia juga salah satu yang menarik dari asuransi swasta kantor kalian. Oke lah, ada yang mengatakan, gue udah punya asuransi dari kantor, asuransi kantor gue juga bagus. Tapi tunggu dulu, pasti ada limitnya kan? Setiap asuransi yang ada di kantor, pasti ada plafonnya. Coba deh cek teman-teman, kalian itu sekarang lagi di posisi apa? Staff kah, manajer kah, CEO kah, atau owner kah? Itu semuanya pasti ada levelnya, pasti ada limit plafon-plafonnya. Nah, bayangin nih, kalau misalkan amit-amit nih ya, terpaksa harus dirawat atau terjadi sebuah kecelakaan, harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Kalau tidak sesuai dengan plafon, otomatis kita harus membayar selisihnya kan. Bagaimana? Teman-teman sudah punya tabungan untuk ngebayar selisihnya itu? Apa harus pinjam ke kantor lagi? Kalau misalkan pinjam ke kantor lagi, iya kalau dikasih pinjaman. Kalau enggak gimana? Dan kalau misalkan dikasih pinjaman, apakah rela kalau misalkan gajinya itu tuh dipotong hanya untuk nutupin utang rumah sakit doang? Nah, alangkah bijaknya kalau misalkan kita menyisihkan sedikit dari gaji bulanan kita untuk membeli asuransi yang udah full cover. Nah, ini juga yang menarik yang harus jadi catatan kita. Asuransi kantor itu melekatnya kepada kantor. Kalau misalkan kita resign dari kantor itu, asuransinya juga ikut resign loh. Jadi dia nggak akan ikut bersama teman-teman. Kalau misalkan di usia 40 atau 50 tahun teman-teman udah mulai resign dan asuransinya juga ikut resign, perlindungan teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman akan membeli asuransi pribadi di usia segitu? Wah, preminya pasti juga udah lebih tinggi. Ini yang harus menjadi catatan kita dan harus diperhatikan dari sejak sekarang. Oke teman-teman, itu dulu obrolan gue tentang asuransi kantor atau tunjangan kesehatan kantor. Lain kali kita akan ngobrol santai lagi, nggak pakai basa-basi soal asuransi. Untuk kalian yang suka dengan video ini, boleh share video ini ke teman-teman kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jika kalian punya cerita menarik tentang asuransi, boleh chat di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ya.